Selamat berjumpa kembali sahabat YouTube. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatku yang setinggi-tingginya kepada para bini sepuh, spiritualis, dan wali amanah senusantara. Salam kebajikan. Sahabat YouTube, mari kita lanjutkan kembali kisah perjalanan Sang Terpilih. Di cerita sebelumnya, Sang Terpilih telah berkunjung kepada salah satu sesepuh di Banten. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju daerah Ujung Kulon, ditemani saudaranya, Bayu Segoro. Tujuan mereka adalah untuk bersilaturahim dengan seorang sesepuh yang tinggal di tengah hutan, yaitu Abah Kodim. Singkat cerita, sampailah Sang Terpilih di Ujung Kulon. Ia bersama saudaranya berjalan kaki sekitar 2 km untuk menuju kediaman sesepuh tersebut. Alhamdulillah, setelah perjalanan itu, mereka pun tiba di rumah sang sesepuh. Namun, sebuah kejadian aneh terjadi saat itu. Sebelum Sang Terpilih masuk ke rumah, ternyata sesepuh tersebut sudah menunggu. Beliau langsung memeluk Sang Terpilih, bahkan mencium sekujur tubuhnya sampai ke kakinya. Sang Terpilih sangat kaget, lalu bertanya kepada sesepuh, "Kenapa melakukan hal ini?" Sang sesepuh menjawab, "Sudah lama saya menunggu kedatanganmu di tempat ini, karena hanya kamulah yang bisa menenangkan alam yang ada di sini beserta seluruh isinya." Sang Terpilih terkejut, lalu kembali bertanya, "Sebenarnya ada apa?" Sesepuh itu pun menjawab, "Disinilah kepala Pulau Jawa. Setelah kamu menginjakkan kaki di sini, Pulau Jawa akan bangkit kembali." Sang Terpilih semakin kaget mendengar penjelasan itu. Namun sesepuh kembali berkata, "Sekian banyak harta tersimpan di tempat ini, hanya kamu yang bisa mengambilnya." Sang Terpilih terdiam. Ia tidak percaya. Dengan penuh kebingungan ia bertanya, "Memangnya ada apa di sini?" Sang sesepuh pun menjawab, "Harta yang ada di sini sangat banyak. Bahkan cukup untuk membangun Indonesia. Semuanya yang dibutuhkan bangsa ini ada di sini, dan aku sudah lelah menjaganya." Namun, Sang Terpilih masih belum mengerti maksud sesepuh tersebut, karena sejatinya tujuan kedatangannya hanyalah untuk bersilaturahim. Saat itu, ia belum mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya. Sang Terpilih berkata, "Kedatangan saya kemari hanya untuk bersilaturahim." Sesepuh pun mengangguk. "Benar, memang hanya silaturahim. Tapi intinya, kamu memang harus menginjakan kaki di Ujung Kulon. Dan setelah ini, kamu memang akan melanjutkan perjalanan ke Sangyang Sirah." Singkat cerita, setelah pembicaraan panjang, Sang Terpilih pamit untuk pulang. Namun, sesepuh tersebut tidak mengizinkannya. "Bermalamlah di sini," katanya. Akan tetapi, Sang Terpilih menjawab, "Masih banyak tempat lain yang harus saya kunjungi." Akhirnya, ia bersama saudaranya kembali pulang hingga tiba di Bogor. Beberapa waktu kemudian, sekitar seminggu setelah pertemuan itu, Sang Terpilih mendapat kabar duka. Sesepuh di Ujung Kulon yang ditemuinya telah berpulang ke rahmatullah. Namun, ada pesan terakhir beliau. "Saya sangat bersyukur telah bertemu dengan Sang Terpilih, karena itu artinya tugas saya di dunia ini telah selesai." Mendengar kabar itu, Sang Terpilih semakin bingung dengan semua kejadian selama napak tilasnya. Namun, masih banyak kisah yang belum ia ceritakan. Dan insya Allah, dengan ridhonya, perjalanan ini akan terus dilanjutkan.
Beliau pun tak henti-hentinya berpesan, "Berhati-hatilah, perbanyaklah ibadah, karena waktu sudah sangat dekat. Alam pun sudah mulai bergerak." Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.